Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum sobat Arabi semuanya? Semoga sehat-sehat saja selalu. Baik, mari kita lanjutkan belajar bahasa Arabnya ya. Baik ya, fi usbu'il madi ya, di pekan yang lalu kita sudah belajar mengenai kelompok kata dalam bahasa Arab. Ya. Saya ulang sedikit di sini. Aqsamul kalam atau kelompok kata dalam bahasa Arab ini terdiri dari 3. Ya. 3 hal ini memang harus benar-benar dihafal ya teman-teman, dan harus dipahami ya sobat Arabi semuanya. Yang pertama adalah ismun ya, atau isim. Ya, apa itu isim? Isim adalah kata benda ya. Singkatnya kata benda. Lalu yang kedua fi'lun atau fi'il. Apa itu fi'il? Adalah kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun atau harf ya, yakni huruf dalam bahasa Arab yang memiliki makna. Nah, pada pekan lalu kita juga sudah mengetahui ya ciri-ciri isim. Ya, yang pertama, ciri-ciri dari isim adalah terdapatnya alif lam pada suatu kata dalam bahasa Arab. Contohnya di sini alkitabu ya. Kalau ada alif lam, kalau teman-teman temui ada alif lam di dalam teks bahasa Arab, kayak misalnya di Al-Qur'an ya atau dimanapun, maka itu dipastikan dia isim. Lalu yang kedua, dia berharokat tanwin atau dia berharokat tanwin. Misalnya di sini kitabun ya. Kalau ada teks bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an yang harokat akhirnya dari kata tersebut adalah tanwin, maka dipastikan dia adalah isim ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, dia kebanyakan isim berharokat kasroh ya, seperti dalam contoh ini alal kitabi ya, seperti dalam surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nasi ya. Di robbi ya, robbi itu berarti isim ya, an-nasi juga berarti isim ya. Berarti ciri-ciri ini adalah melambangkan atau menandakan dia isim. Ada alif lam, tanwin, dan berharokat kasrah. Kita lanjutkan ya teman-teman. Oh iya, tapi sebelumnya saya tekankan lagi ya bahwa alif lam dan tanwin dalam satu kata bahasa Arab tidak boleh bersatu. Contohnya Alkitabun tidak boleh ya, itu menyalahi kaidah. Alif lam dan tanwin tidak boleh bersatu dalam satu kata dalam bahasa Arab. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ada beberapa kaidah ilmu nahwu yang sangat mendasar yang harus dipelajari oleh sobat Arabi semua yang mau belajar bahasa Arab atau belum mengenal bahasa Arab sama sekali. Salah satunya adalah pembagian isim menurut jenisnya ya. Jadi kita kulik nih lagi mengenai isim. Isim menurut jenisnya teman-teman dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi 2 ya. Sobat Arabi mungkin sebagian ada yang sudah tahu ya. Yang pertama adalah muzakkar, lalu yang kedua adalah muannas ya. Muzakkar ini apa? Muzakkar ini adalah isim atau kata benda dalam bahasa Arab yang diartikan dia sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki. Dan yang muannas ini adalah yang perempuan. Baik. Kita lihat dulu yang mudzakkar ya, contoh-contoh yang mudzakkar. Kita lihat isim contoh-contoh isim yang mudzakkar di sini. Yang pertama ada Muhammadun ya. Muhammadun. Nah, ini udah jelas ya, nama seseorang ya. Nama Rasul kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, semoga kita dapat mencontoh beliau. Nama Muhammadun ini adalah nama seorang laki-laki, maka sudah jelas dia adalah seorang laki-laki. Maka Muhammadun masuk ke dalam golongan mudzakkar. Lalu yang kedua adalah tolibun. Tolibun ini dalam bahasa Arab artinya adalah siswa ya, adalah siswa ya. Lalu yang ketiga ada kitabun ya, artinya buku ya, artinya buku. Dalam seperti dalam Al-Baqarah awal dzalikal kitabu ya. Al-kitabu ya maksudnya Al-Qur'an ya, kalau dalam surat Al-Baqarah. Nah, kitabun ini artinya buku. Ya. Tapi jadi pertanyaan ya, kalau yang ini tolibun siswa, ya jelas siswanya laki-laki.
Kalau kitabun, bukunya, emang bukunya laki-laki? Enggak, ya maksudnya itu ini ditakdirkan sebagai dia laki-laki dalam bahasa Arab ya, ditakdirkan sebagai mudzakkar. Nah, biar lebih paham kita lihat dulu contoh yang muannas. Yang muannas ya ini ada Aisyatu ya. Aisyatu udah jelas ya nama perempuan, maka dia masuk golongan muannas. Lalu tolibatun ya, tolibatun ini apa? Artinya siswi ya, siswi atau siswa perempuan. Dan yang ketiga saburutun. Ma makna artinya artinya adalah papan tulis ya. Saburotun. Nah, baik. Kita lihat di sini. Nah, ini saburotun berarti perempuan nih. Apa mungkin karena guru ya banyak kan perempuan jadi yang pakai papan tulis banyak kan perempuan. Oh, enggak juga itu cocok logi ya. Nah, kalau di sini kitabun ini muzakkar, saburotun ini muannas. Nah, teman-teman, sobat Arabi semuanya, coba kita lihat apa ciri yang paling menonjol dari muannas dan apa ciri yang paling menonjol dari muzakkar. Nah, jawabannya ada pada yang berwarna merah ini ya. Pada muannas ada atau terdapat tak marbutoh, tetapi pada muzakkar tidak terdapat tak marbutoh. Nah, maka bisa ditarik kesimpulan apabila ada isim ya dalam teks bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an nih teman-teman yang terdapat tak marbutoh seperti ini, maka dia dipastikan tergolong menjadi golongan muannas ya, atau yang perempuan. Kalau yang tidak ada, maka dia masuk ke dalam golongan muzakkar. Ya, masuk ke dalam golongan muzakkar. Nah, jadi pertanyaannya selanjutnya, boleh nggak yang saburotun ini dijadiin sebagai muzakkar? Misalnya papan tulis ini mau saburun biar jadi muzakkar. Jawabannya tidak boleh ya, karena ini sudah ada dari sananya, dari kamusnya seperti itu ya. Nah, sedangkan yang tolibun dan tolibatun karena dia berakal, maka boleh dirubah ya, ada bentuk muzakkar, ada bentuk muannas. Seperti muslimun ya, muslimun seorang muslim. Ada yang kalau seorang muslimun itu laki-laki, kalau yang perempuan muslimatun. Seperti itu ya. Jadi bisa ada bentuk muzakkar, ada muannasnya jika yang dia berakal. Nah, pertanyaan selanjutnya teman-teman, ini di contoh muzakkar kenapa ada yang tak marbutohnya ya? Nah, ini anomali ya, pengecualian ya. Setiap segala sesuatu pasti ada anomalinya. Nah, dalam muzakkar dan muannas ini juga ada anomalinya. Kita lihat di sini nama Hamzah tuh atau kita sering sebutnya Hamzah, ini nama seorang laki-laki, tetapi dia terdapat tak marbutoh. Nah, apakah dia masuk ke dalam muannas karena ada tak marbutohnya? Jawabannya tidak, dia tetap masuk ke dalam golongan muzakkar. Ya. Lalu yang di muannasnya juga ada nih ya, Zainabu ya misalnya. Zainab pasti nama perempuan ya, seperti dalam kisahnya Sidul, Zainab itu nama perempuan. Maka tetap dia masuk ke muannas walaupun tidak terdapat marfutoh. Nah, ini anomali ya. Sebenarnya banyak ada beberapa anomali yang lain dari muzakkar muannas. Tapi sampai sini saja dulu, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya teman-teman. Isim menurut jenisnya dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, ada muzakkar dan ada muannas. Baik ya, terima kasih. Syukran jazilan ya, tetap semangat belajar bahasa Arab. Semoga dengan belajar bahasa Arab ini puasanya semakin berkah. Ya, ila liqa, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, tetap di rumah saja, fil bait faqat. Sobat Arabi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.